Halo sobat, salam jumpa kembali di video channel kesayangan kita. Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai tips memilih PTN yang tepat berdasarkan karakter nilai siswa pada SNMPTN. Jika kamu tertarik, langsung aja kita ikuti hingga selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update apabila ada informasi terbaru seputar SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri maupun jalur-jalur masuk perguruan tinggi yang lainnya. Oke? Di 3 episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara memilih jurusan yang relevan berdasarkan karakteristik nilai siswa pada SNMPTN, baik untuk SMK maupun SMA. Di SMK, kita sudah membahas tuntas mengenai bagaimana cara memilih jurusan yang relevan. Demikian pula dengan SMA, kita juga sudah membahasnya bagaimana cara memilih jurusan yang relevan pada SNMPTN untuk anak SMA. Jika teman-teman unggul misalkan kimia biologi, unggul matematika fisika, unggul matematika biologi, unggul kimia matematika, dan seterusnya, semuanya sudah kita bahas. Demikian juga dengan anak IPS, bagaimana kalau unggul matematika ekonomi, unggul matematika geografi, matematika sosiologi, geografi ekonomi, bahkan geografi sosiologi juga sudah kita bicarakan baik di videonya, di kolom komentarnya maupun di Instagram menuju PTN, terutama di program analisa rapot via DM. Karena hampir 500 DM yang masuk, saya mohon maaf apabila tidak semua DM mendapatkan jawaban yang memuaskan. Karena itu di video kali ini kita akan coba untuk menjawab beragam pertanyaanmu yang ada di DM tersebut. Nah, sebagai strategi lanjutan sukses menghadapi SNMPTN, edisi kali ini kita akan bahas tuntas bagaimana cara memilih universitas atau PTN yang tepat berdasarkan karakteristik nilai siswa agar peluang kita diterima di SNMPTN sangatlah besar. Kita garis bawahi kata peluang, bukan kepastian diterima, tapi jika kita mempunyai peluang yang besar, maka jalan menuju kepastian itu juga akan sangat terbuka. Baru-baru ini dalam sebuah acara bertema SNMPTN yang digelar oleh TVRI Jawa Timur bersama UNER, dengan tegas Rektor UNER mengatakan, calon peserta SNMPTN yang mendaftar di UNER hanya akan diterima jika menempatkan UNER di pilihan pertama. Dari pernyataan sang rektor ini, mari kita coba untuk bersimulasi. Andai saja semua rektor yang bertindak atas nama PTN-nya mempunyai prinsip yang serupa dengan rektor UNER, maka seluruh calon peserta SNMPTN akan berpotensi. Jika gagal di pilihan pertama, maka kemungkinan besar dia akan juga gagal di pilihan kedua. Sampai di sini, jika teman-teman skip, maka teman-teman dijamin akan salah paham. Andaikan semua rektor itu diundang satu persatu dalam sebuah dialog interaktif, kemudian ditanya, Pak, Bu, apakah PTN Bapak Ibu mau dinomor 2 kan? Saya yakin dan percaya 100% akan menjawab tidak mau dinomor 2 kan. Pernyataan itu bisa jadi berlaku mutlak, bisa jadi tidak berlaku mutlak. Lalu bagaimana strategi kita agar kita mampu memilih PTN yang tepat dan berpeluang besar diterima di jalur ini? Mari kita padukan 3 sumber informasi ini. Yang pertama dari pernyataan sang rektor UNER tadi, yang kedua data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mengenai akreditasi PTN dan akreditasi jurusan atau prodi di tiap PTN-PTN tersebut, dan yang ketiga adalah kebiasaan-kebiasaan nilai yang diterima pada SNMPTN sebagaimana pengalaman tim menuju PTN. Ketiga sumber informasi ini akan kita padukan satu sama lain agar kita mempunyai formulasi yang tepat memilih perguruan tinggi sesuai dengan karakter nilai kita. Skema yang pertama, mari kita gunakan data dari BAN PT. Untuk menilai level sebuah universitas atau PTN, kita tidak cukup hanya dengan melihat akreditasi dari PTN-nya. Kita juga harus melihat satu persatu program studi atau jurusannya. Artinya, jika setiap jurusannya atau setiap program studinya banyak yang berakreditasi A, bisa dipastikan bahwa PTN ini adalah PTN level A. Dan apabila kita ingin mendaftar di PTN tersebut, maka dibutuhkan nilai rapot yang cukup tinggi.
Tim menuju PTN telah melakukan penelusuran demi penelusuran terhadap hampir semua universitas atau perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Indonesia. Coba kita lihat di universitas ini, mulai dari jurusan kedokteran hingga antropologi sosial, hampir semuanya berakreditasi A. Nah, singkatnya, hasil penelusuran dari tim menuju PTN menunjukkan setidaknya ada 15 universitas yang memenuhi kriteria itu, yaitu UI, ITB, UGM, ITS, UNER, UB, UNPAD, UNDIP, UNAN, USU, UNSRI, UNS, UNSUD, UNHAS, dan UNSTRAT. Dari data hasil penelusuran ini, maka kita sudah bisa membuat satu strategi pemilihan PTN yang tepat. Jika teman-teman tertarik untuk daftar di salah satu PTN di antara ke-15 PTN tersebut, maka harus seyogyanya dan sebaiknya letakkanlah 15 PTN ini di pilihan pertama. Dan jika teman-teman sudah memilih salah satu dari ke-15 PTN ini, maka jangan lagi memilih salah satunya di pilihan kedua. Skenario yang kedua. Untuk dapat diterima di PTN-PTN level ini, berapakah nilai rapotnya? Berdasarkan pengalaman dan kebiasaan dari tim menuju PTN selama ini, lihatlah bagan berikut ini. Untuk jurusan Saintek, seyogyanya nilai dari teman-teman adalah lebih dari 88 atau minimal 88. Untuk Soshum kita bagi menjadi dua. Apabila teman-teman mengambil Soshum untuk Fakultas Ekonomi maupun FISIP, seyogyanya nilai raport dari teman-teman adalah 87 ke atas alias minimal 87. Dan untuk fakultas yang lainnya, nilai teman-teman seyogyanya 85. Sampai di sini teman-teman jangan skip dulu ya, apalagi gundah gulana karena masih ada skema berikutnya. Kita masuk ke skema yang ketiga. Jika kita berasumsi bahwa prinsip semua rektor PTN seluruh Indonesia sama dengan rektor UNER, maka kita akan membuat strategi memilih jurusan yang ketiga. Apakah itu? Pilihlah PTN yang rasional dengan nilai kita. Jika nilai kita di bawah 88, hindarilah memilih PTN-PTN level A. Disinilah tantangannya, teman-teman harus benar mampu berpikir rasional. Pilihlah universitas-universitas yang bukan level A apabila nilai teman-teman di bawah 88. Teman-teman, kita jamin bahwa jika masuk ke universitas-universitas yang bukan level A sekalipun, masa depan dan prospek karirnya sama-sama cerah. Skema yang keempat. Karena calon peserta SNMPTN diberi hak untuk memilih dua jurusan bahkan dua PTN, lalu bagaimana cara menentukan pilihan yang kedua? Pilihlah universitas-universitas di luar 15 PTN yang tadi. Kita ambil satu contoh, misalkan seorang calon peserta SNMPTN sangat tertarik dengan jurusan psikologi, maka cara mengurutkannya adalah bisa jadi seperti yang ada di layar. Jadi pilihan pertamanya adalah sosiologi UI, pilihan keduanya adalah sosiologi UNJ. Atau contoh yang kedua, apabila ada calon peserta SNMPTN yang sangat tertarik dengan jurusan teknik elektro dan pilihan pertama serta pilihan kedua dua-duanya teknik elektro, teman-teman bisa melihat data seperti ini. Jadi kita lihat teknik elektro di UI akreditasinya A, kemudian teknik elektro di UPI akreditasinya B. Teman-teman bisa menjadikan ini sebagai pilihan yang pertama dan pilihan yang kedua. Skenario yang kelima. Bagaimana caranya apabila ada teman-teman yang nilainya kurang dari 88 kemudian ingin mengambil di PTN level A untuk Saintek, dan ada anak yang nilainya di bawah 87 atau 86 kemudian tetap ingin mengambil jurusan-jurusan di PTN level A untuk Soshum. Ada caranya, yaitu tambahkan 3 instrumen ini sekaligus. Yang pertama adalah rasio alumni di PTN tujuanmu harus tinggi. Yang kedua, track record alumni di PTNmu juga bagus. Dan yang ketiga adalah tambahkan sertifikat-sertifikat yang bernilai. Jika ketiga instrumen itu kamu punyai, maka silahkan daftar di PTN-PTN level A. Namun jika ketiga instrumen itu tidak kamu miliki, maka sebaiknya kamu realistis.
Hindarilah PTN-PTN level A ini karena banyak PTN yang lain yang sama-sama menjanjikannya. Apa sih yang dimaksud dengan rasio alumni? Ini sebenarnya sudah kita bahas di episode sebelumnya. Intinya adalah persentase alumni atau kakak kelasmu yang diterima di PTN tujuanmu terhadap jumlah total yang mendaftar. Jika misalkan yang mendaftar 10 dan yang diterima adalah 8, maka rasionya adalah 80%. Bagaimana dengan track record alumni? Track record alumni ini sebenarnya menggambarkan bagaimana prestasi kakak kelasmu atau alumni sekolah kamu di PTN tujuanmu. Jika indeks prestasinya bagus, maka track record dari alumni ini bagus. Namun jika ada yang pernah drop out, maka track record alumninya ini tidak bagus. Untuk sertifikat-sertifikat yang bernilai kita bikinkan video khusus, semoga waktunya masih ada. Dan skema yang keenam, apabila nilai raport dari teman-teman semua di bawah 84, silahkan bersaing di PTN-PTN yang bukan level A. Tambahkan juga 3 instrumen pendukung nilai tadi. Hal-hal yang belum lengkap, yang belum saya sampaikan di video ini, langsung aja tambahkan di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Dadah!